Halo semuanya, welcome to Kepo Podcast, keep everything proportional and open. Bersama saya Ruchi Islam sebagai host kalian hari ini. Bagi yang nanya kemana co-host kita yang satu itu, ya kalian tahu-tahu lah si Babang itu sibuk. Well, hari ini aku bakal bahas sesuatu yang lebih ke arah cewek kak sih. Jadi ya nggak apa-apa juga sih aku sendirian. So, bagi kalian yang main Twitter, aku rasa kalian pernah lihat tweet yang satu ini. Karena kejadian sebenarnya nggak terlalu lama juga sih. Cuma aku baru angkat kali ini setelah agak tone down kalau menurut aku, karena aku kurang suka nih bawa sesuatu yang terlalu hangat, nanti bawanya seperti aku yang membawa opini orang, padahal sebenarnya ya begitulah, aku hanya ingin membahas dari segi dan opini pribadi aku. Well, jadi ceritanya nih guys, ini kan agak ribet ya ceritanya, jadi aku bakal mencoba meringkas dan membuatnya sesimpel mungkin gitu untuk kalian. Tapi kalau misalnya ada yang kurang atau misalnya ada yang salah dari pemahaman aku, kalian bisa kasih tahu aku antara di live chat atau di kolom komentar, oke? Well, ini ceritanya ada seorang VTuber yang kena pelecehan seksual ketika dia berada di event. Jadi si VTubernya ini juga sekaligus seorang cosplayer, based on what I get ya, dari apa yang aku dapat nih informasinya. Karena tweetnya itu satu panjang, kedua video yang dia attach itu juga panjang dan juga nggak langsung ke intinya, jadi ketika aku nonton pun aku tetap saja bingung. Terus yang ketiga ya ceritanya lompat-lompat gitu, jadi nggak berurutan ketika dia cerita. Jadi aku juga sebisa mungkin susun apa yang aku dapat dari apa yang aku lihat dan aku nonton gitu. Jadi VTuber yang satu ini dia itu punya viewernya itu notabene sering bantuin dia, tanda kutip bantuin ya, karena memang di tweet dia juga dia tulisnya tanda kutip bantuin. Jadi aku kurang tahu nih bantuannya itu dalam bentuk apa, apakah bantuannya dalam donation atau membership yang tinggi atau memang selalu menonton, I don't know. Nah, viewer ini mengaku sebagai perempuan. Di sini kita sebut sebagai Mawar nih. Nah, si Mawar mengaku punya keponakan. Keponakannya itu cowok. Kita sebut sebagai si Bambang. Kenapa Bambang? Karena si Bambang ini yang melakukan pelecehan tersebut. Dia munculnya kan sebagai Hode nih guys. Jadi mungkin dia merasa ketika dia berperan sebagai Mawar, dia itu lebih gampang mendekati si VTuber perempuan ini. Jadi si Mawar ini sangat dekat dengan VTuber yang aku nggak tahu ini dekatnya terpaksa atau dekatnya memang dekat. Karena dari threadnya juga nggak terlalu jelas kan. Pokoknya mereka dekat dan si Mawar ini selalu berusaha ngebantu si VTuber. Tapi ketika dibutuhkan bantuan yang bentukannya fisik, itu dia selalu bilang, aku minta keponakanku untuk bantu kamu ya. Kayak aku ngutus keponakanku untuk bantu kamu. Misal, contohnya adalah ketika si VTuber ini pusing ya. Jadi si Mawar ini suruh si Bambang untuk ngirimin Panadol. Dan katanya cara minta alamatnya itu agak maksa. Tapi tetap ujungnya dikasih juga. Kalau menurut aku ini this is not okay, karena gimana pun kamu VTuber, kamu harus tahu jarak dengan viewers kamu. Kalau semuanya kamu kasih tahu ya, apalagi ketika kamu masih belum tahu sebenarnya identitas asli dari viewermu itu apa. Like kalian juga cuma tahu aku Ruchi Islam kan, aku juga cuma tahu kalian berdasarkan ya nama YouTube kalian gitu. Aku nggak tahu nama asli kalian, kita sama-sama nggak tahu siapa yang dibalik nama itu, ya nggak sih? Jadi kalau misalnya sampai kasih alamat, kalau menurut aku sih not okay ya. Tapi dia kasih juga dengan alasan kayak udah dipojok-pojokin nih sama si Mawar, jadi akhirnya dia kasih. Dan si Bambang ini jadinya tahu rumah dia dan pas ngantarin Panadol itu nggak mau pulang gitu istilahnya. Ngeyel, stay, dan si VTubernya juga nggak enakan bawa ngusir. Tapi pelecehan yang terjadi itu tidak di rumah, oke? Untungnya nggak di rumah nih. Pelecehannya itu terjadi ketika ada event cosplay. Jadi si VTuber itu cosplay dan si Mawar kembali mengutus si Bambang untuk bantuin si VTuber. Aku nggak tahu nih bantunya dalam apa, karena setahu aku disuruh tag video, bantu tag video mungkin untuk di-post atau apa, tapi ujung-ujungnya sebenarnya si Bambang tidak nge-tag video dengan benar gitu. Makanya akhirnya VTuber yang ngamuk dan post ini di Twitter. Pelecehan apa yang dia lakukan, si Bambang lakukan? Sebenarnya ya merangkul-rangkul, dekat-dekat, pegang tangan, terus pas rangkul turun dari pundak turun ke pinggang, dari pinggang turun ke pantat.
Dan katanya juga ada digrepe guys. Jadi di bagian bokongnya itu tidak hanya dipegang dielus seperti biasa, melainkan diraba dan dirasakan. Nah, kalau dari pengakuan VTubernya, kenapa dia nggak langsung bereaksi? Ketika digrepe sama orang, satu alasannya adalah karena dia adalah seorang cosplayer. Jadi ini hal yang bukan sesuatu yang jarang ditemui. Kedua, dia merasa dia nggak akan ketemu lagi dengan si Bambang, jadi ya sudahlah gitu kan. Ketiga, itu dia merasa dia nggak pengen membuat kerusuhan di event. Jadi kan nggak mungkin kan misalnya lagi event gede-gede terus tiba-tiba ada cosplayer nampar orang kan. Seru sih sebenarnya kalau menurut aku. Biar masuk berita atau apa gitu kan, auto terkenal. But dia tipikal yang tidak ingin seperti itu. Nah, hari ini yang bakal ku bahas bukan soal si Bambang yang menghode atau si VTuber yang memberikan informasi-informasi pribadi dia secara nggak bertanggung jawab kepada orang yang dia belum kenal 100% ya. Especially ketika dia merasa orang itu ternyata perempuan, ternyata adalah laki-laki, habis itu baru digembar-gembor setelah ternyata si Bambang tidak merekam video yang diminta oleh si VTuber. Hari ini yang bakal aku bahas adalah reaksi orang terhadap kasus ini. Well, kalau kalian misalnya cek Twitternya ya, itu banyak orang yang membelain si perempuan. Of course, ya nggak sih? Kalau reaksi normal kalian melihat sesuatu yang berjudul pelecehan seksual, kalian pasti bela perempuannya, bela victimnya, ya nggak sih guys? Tapi di dunia ini tetap saja ada orang yang agak lain, lebih lain daripada yang lain, yakni ada orang yang merasa bahwa VTuber ini nggak langsung meriak karena dia menikmati digrepe oleh orang lain. Aku nggak habis pikir sih. Gini guys, aku bukan ngajarin kalian ya, aku juga bukan seseorang yang belajar psikologi, but aku adalah seseorang yang suka menonton kasus-kasus pembunuhan, pokoknya kasus-kasus yang real terjadi di dunia ini. Dan antara korbannya selamat atau korbannya tidak selamat, I know. Aku nonton gitu interview mereka atau misalnya tulisan mereka, so it's kind of weird. Aneh banget kalau ada yang merasa kalau korban pelecehan itu bisa langsung bereaksi terhadap orang yang melecehkan dia, ngerti gak sih? Ketika kalian digrepe, gak semua orang bisa langsung bereaksi. Kebanyakan orang memang kalian mikirnya, kalau ada yang melecehkan aku, kalau ada yang megang batangan aku pasti tampar dia, aku pasti tinju dia. Gak semudah itu guys, percaya padaku. Memang logika kita sekarang bilangnya gini. But ketika itu terjadi ke kalian ya, otak kalian itu bakal berhenti. Habis itu kalian baru proses, aku sedang dilecehkan. Jadi gak segampang itu untuk bereaksi terhadap kejadian-kejadian kayak gini. Jadi jangan victim blaming. Bahkan ada yang bilang cewek ini cuma ngepost untuk mencari exposure. Aku tahu sih beberapa orang merasa bad exposure tetaplah adalah exposure untuk menaikkan nama, tapi aku merasa gak perlu yang kayak gini. Yang bikin aku kecewa itu bukan apa, tau nggak? Yang bikin aku kecewa itu adalah ketika kamu melihat sebuah kasus, ketika dunia ini udah cukup negatif ya. Terus ketika kamu melihat semua kasus, malah yang pertama keluar di otakmu adalah, ceweknya pasti menikmati digrepe. Dan ini bukan seorang bocil ya, karena aku bahas ini dengan temanku. Dia sendiri yang ngomong kayak gitu, dan aku tahu dia itu orangnya cukup berpendidikan. Agak gimana gitu, agak kena mental sih kalau aku dengarnya. Kalian bayangin ketika kalian melihat, misalnya ada orang yang dibacok, terus nggak laporin. Kebanyakan itu karena takut gitu, takut kalau misalnya aku laporin ke polisi tidak memproses kasusnya dengan benar, habis itu ujung-ujungnya orangnya ngamuk, habis itu datang lagi, aku dibacok, kemarin aku selamat, hari ini belum tentu aku selamat. Jadi sama gitu dengan pelecehan, kalau misalnya dia kasuskan atau misalnya dia ini aku lagi bicara dari sudut pandang seorang korban pelecehan ya guys. Mungkin aja dia merasa gitu di saat itu dia nggak bisa react, tapi ketika dia pulang dia berpikir, baru nyambung gitu di otaknya, waduh, aku habis digrepe, aku harus melakukan sesuatu biar tidak lebih banyak korban lagi terjadi.
You know? Jadi please jangan mikir sesuatu yang sesimpel itu, kayak perempuan speak up bahwa dia pernah dipegang orang lain, dia dinodain orang lain. It's not an easy things to do. Itu bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan, dan itu keputusan yang sangat-sangat besar dan butuh keberanian gitu. Untuk melakukan itu dalam waktu singkat setelah kejadiannya itu menurut aku nggak gampang. Jadi aku berharap kalau misalnya kalian ada lihat kasus-kasus yang sedemikian rupa, nggak peduli itu cewek atau cowok, sama. Semua korban pelecehan seksual itu mereka semua akan mengalami yang namanya kena mental. Ngerti nggak? Mereka butuh waktu untuk proses. Jadi jangan salahkan mereka, dan jangan berpikir serendah itu bilang mereka enjoy lah, mereka cuma cari nama lah. Kalau kalian mikirnya belum apa-apa, belum baca fakta aja kalian udah mikirnya ke negatif, kapan dunia ini berkembang? Pantas dunia ini tambah lama tambah hancur, coy. Kalau misalnya kalian yang sekolah aja mikirnya selalu kayak gitu, apalagi orang yang nggak sekolah. Aku betul-betul nggak habis pikir, sumpah demi Tuhan. Aku agak kecewa dengan pendapat yang kayak gitu, but ya gimana lagi ya, namanya juga dunia. Kalau semua manusia pikirannya sama ya kita damai. Cuma aku pengen ngajarin ke kalian bahwa jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan, dan kalau bisa ambil kesimpulan, kenapa harus yang negatif? Why? IQ boleh tinggi, EQ juga tolong distandarkan. Jangan semuanya mikirnya yang negatif, terutama karena dia perempuan dan cosplayer. Jadi aku nggak tahu sih, pandangannya sangat rendah, maybe seolah-olah murahan atau apa. Aku nggak paham sih guys. Mungkin orang-orang kayak gitu kalau di mata aku pribadi kurang menghargai perempuan. Terserah sih kalian mau bilang aku feminis atau apalah itu, terlalu membela perempuan. Tapi aku di sini berbicara untuk dari sisi korban pelecehan seksual. Jadi aku nggak peduli gendernya apa. Semua orang itu sama. Please berhentilah mikir dari hal yang negatif aja. Mungkin itu aja dari aku sih. Sebenarnya semua kasus sama, cuma untuk pelecehan seksual ini aku lebih tegas. Dan hari ini pembahasannya jauh lebih serius, karena dari semua kasus yang aku pernah nonton, pernah baca itu, aku paling miris kalau misalnya ada kasus pelecehan. I don't know why. Jangan tanya aku kenapa, pokoknya ada sesuatu yang bergejolak dalam jiwaku kalau misalnya aku lihat seorang korban pelecehan seksual terus dia selamat, terus dia berani speak up, terus malah dicap sebagai orang yang mencari untung dari apa yang dialaminya. Enggak. I cannot guys, I cannot. Jadi aku merasa ya gimana ya, mungkin kalian bisa bagi pendapat kalian di kolom komentar atau di kolom live chat. Menurut aku sih ya gitu, please jangan berpikirnya negatif terus gitu. Dunia ini udah cukup negatif, jangan semakin menjijikkan, oke? Cukup kena mental dengan kasus ini. Bukan dengan kasus ini sebenarnya, cukup kena mental dengan pendapat orang yang begitu terlalu cepat ngambil kesimpulan sih. Jadi itu mungkin pesan untuk kalian hari ini adalah, 1. Pelecehan seksual itu adalah kasus yang membuat hancurnya mental dari si korban. Jadi nggak semudah itu untuk dia speak up. 2, kalau dia speak up, tolong hargai. Aku nggak peduli kalian percaya atau tidak dengan cerita dia ya. Percaya atau tidak itu adalah masalah kedua. Yang pertama adalah, please jangan cap dulu. Ini orang sih cap dulu langsung, belum apa-apa aja udah dicap. Dia cuma cari muka. Dia cuma nikmati aja itu, makanya dia nggak laporin langsung. Dia sebenarnya senang kok dipegang, makanya dia nggak langsung teriak di sana. Things like that not good guys. Kalau bisa dihindari aja. Kalau memang kalian nggak pengen yang kayak gitu, ya udah nggak usah dibahas. Ketika teman kalian membahas yang kayak gitu terus kalian nggak suka, ya udah diem aja gitu, ngerti nggak? Ada saatnya opini kalian itu disimpan sendiri lebih baik daripada kalian keluarin dan membuat orang lain jadi jijik dengan kalian. You know, ya itu sih mungkin pesan dari aku hari ini. So yeah, thank you guys for listening. I'll see you guys again next time. Bye bye. Otsu Slimo.